Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi anti korupsi. Tugas anak-anak hari ini mendengarkan cerita dan penjelasan dari Bu Guru. Kisah Tina, bendahara kelas. Tina adalah bendahara di kelasnya. Ia bertanggung jawab mengumpulkan uang dari teman-teman sekelasnya ke dalam buku kas. Masing-masing teman sekelasnya wajib menyetor sebesar Rp5.000 setiap minggu sesuai kesepakatan bersama di awal tahun ajaran baru. Nah, suatu kali Tina menemani ibunya berbelanja ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Di salah satu etalase toko, Tina melihat sepatu keren yang disukainya sejak dulu. Harga sepatu itu Rp250.000. "Mama, Tina minta dibelikan sepatu itu dong," pintanya kepada orang tuanya. "Kamu kan sudah punya banyak sepatu, pakai saja yang ada dulu," ujar mamanya. Tina kesal karena tidak dibelikan sepatu impiannya. Setibanya di rumah, Tina ingat bahwa ia memegang uang kas kelas. Ia pun mengambil buku kas beserta amplop. Tina menghitung jumlah uang kas itu. Wah, jumlahnya sudah mencapai Rp400.000, gumamnya dalam hati. Ia pun mengambil uang sebanyak Rp250.000 dari amplop. Jumlah yang sama dengan harga sepatu yang dia mau. Kan tidak ada yang tahu, uangnya aku ambil, dan kalau ada yang tanya, bilang saja uangnya jatuh di jalan. Tina sudah menyusun strategi untuk membohongi teman-temannya. Jika ditanya mengapa uangnya tidak sesuai dengan perhitungan bersama. Nah, contoh cerita Tina menggambarkan bahwa perbuatan Tina adalah perilaku tidak jujur dan dikategorikan mencuri. Kisah yang kedua, kisah Arman, pegawai keuangan. Arman adalah pegawai keuangan di sebuah perusahaan makan. Ia dikenal jujur selama ini. Tetapi suatu kali ia terkena musibah. Anaknya sakit tipes dan harus dirawat di rumah sakit. Gajinya tidak lagi cukup untuk membiayai pengobatan anaknya. Ia pun masih menunggak utang di koperasi perusahaan. Suatu kali ia dipercaya untuk membeli 10 alat pemanggang roti oleh atasannya. Sebuah alat pemanggang harganya sebesar Rp200.000. Namun, Arman meminta kepada penjual alat pemanggang untuk menulis kwitansi dengan harga Rp250.000. Lebih besar Rp50.000 dari harga semestinya. Ia bingung kemana lagi harus mendapatkan uang demi kesembuhan anaknya yang sakit. Kisah Arman di atas sama dengan apa yang dilakukan Tina. Tindakan Tina dilakukan atas ketamakan untuk memiliki sesuatu yang tidak penting. Sedangkan Arman didorong oleh kebutuhan yang mendesak untuk mengobati anaknya. Arman dan Tina sama-sama tidak jujur ketika diberi kepercayaan oleh orang lain untuk memegang dan mengelola uang. Walaupun mereka memiliki alasan yang berbeda ketika melakukan tindakan tercela itu. Mencuri merupakan tindakan buruk yang dilarang baik oleh agama maupun hukum. Dalam Keluaran 20 ayat 15, di situ dituliskan,
jangan mencuri. Dengan tegas, Tuhan melarang kita melakukan perbuatan mencuri. Kedua kisah, Tina dan Arman, dikategorikan mencuri. Jika dibiarkan, perilaku mereka akan menjadi kebiasaan. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar bahwa mencuri merupakan tindakan tercela yang dilarang Tuhan dan hukum. Mencuri juga merugikan orang lain. Untuk materi anti korupsi sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.